Halo, perkenalkan nama saya Natali dari kelas 11-3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Sebelumnya, pengertian dari minyak bumi adalah senyawa kompleks yang berasal dari senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan senyawa non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan yang tertimbun dalam waktu yang sangat lama. Salah satu teori yang menyatakan tentang proses pembentukan minyak bumi itu adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi berasal dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama dengan lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang sangat-sangat lama, bahkan mencapai ribuan atau jutaan tahun, dan temperatur yang tinggi, dan juga tekanan yang berasal dari lapisan di atasnya, jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi bintik-bintik atau gelembung gas atau minyak. Jasad renik tersebut bercampur dengan lumpur yang kemudian berubah menjadi batuan sedimen berpori. Sedangkan gelembung atau bintik minyak dan gas tersebut berpindah ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi di daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Di daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi menjadi atau sebagai deposit minyak bumi. Gas alam itu berada di atas, dan sedangkan cairan minyak itu mengambang di atas deposit air. Pembentukan dari minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang dan sangat lama, sehingga digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus dapat menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Di Indonesia memiliki beberapa daerah sebagai sumber dari minyak bumi, yaitu di pantai utara Pulau Jawa, kemudian Sumatera bagian utara dan barat, bagian utara dan timur, Kalimantan bagian timur, dan daerah Kepala Burung Papua. Dari situ kita sebenarnya di Indonesia itu sebagai pengekspor dari minyak bumi dulunya, tetapi sekarang kita ini sudah menjadi pengimpor dari minyak bumi karena sudah lumayan langka. Kemudian dari sini saya akan menjelaskan juga tentang komponen utama yang menyusun minyak bumi. Komponen terbesarnya itu adalah hidrokarbon jenuh berupa alkana dan sikloalkana, dan juga ada sebagian kecil aromatik, alkena, dan alkuna. Komposisi dari minyak bumi itu sendiri yaitu sebagian besar sekitar 90-99% itu terdiri dari hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan aromatik tadi. Kemudian yang kedua itu ada belerang sekitar 0,7-7%. Kemudian yang ketiga ada nitrogen itu sekitar 0,1-0,9%. Kemudian ada oksigen sekitar 0,01-0,1%, dan sangat sedikit mengandung organologam seperti timbal. Kemudian minyak bumi ini diolah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi ini adalah hasil dari pengolahan minyak bumi yang melalui proses distilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini untuk memisahkan berdasarkan titik didihnya. Yang awalnya minyak bumi ini berupa minyak mentah yang berwarna hitam kental, kemudian akan diubah menjadi fraksi-fraksi ini. Fraksi-fraksi tersebut yaitu pertama ada gas. Gas ini C1 sampai C4 dengan titik didih di bawah 25 derajat Celcius berfungsi sebagai bahan bakar. Yang kedua ada petroleum ether, itu memiliki C5 sampai C6 dengan titik didih sekitar 30-90 derajat Celcius dengan fungsi sebagai pelarut. Yang ketiga itu ada bensin.
Bensin ini C5 sampai C12 dengan titik didih 70 sampai 140 derajat Celcius berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ini ada nafta. Nafta ini dari C6 sampai C12 dengan titik didih 70 sampai 140 derajat Celcius memiliki fungsi sebagai bahan kimia yang bermanfaat untuk pembuatan plastik dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada minyak tanah atau kerosin, memiliki C9 sampai C14 dengan titik didih 180 sampai 250 derajat Celcius dengan fungsi sebagai bahan atau dalam kegiatan dapur. Kemudian ada aftur, memiliki fungsi untuk bahan bakar pesawat terbang. Aftur ini dari C8 sampai C16 dengan titik didih 150 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian ada minyak dan solar, memiliki titik didih sekitar 270 sampai 350 derajat Celcius dengan C12 sampai C18. Fungsinya itu sebagai bahan bakar diesel. Kemudian ada oli. Oli ini berfungsi sebagai pelumas dengan C18 sampai 22 dengan titik didih di atas 350 derajat Celcius. Kemudian ini ada lilin atau parafin yang berfungsi sebagai semir sepatu, kemudian untuk membatik dan lain sebagainya. Ini juga di atas titik didihnya di atas 350 derajat Celcius. Di atas 350 derajat Celcius dengan C20 sampai C30. Yang terakhir ada aspal, itu C di atas 25 dengan titik didih di atas 350 derajat Celcius, memiliki fungsi untuk mengaspal jalan. Dari fraksi-fraksi minyak bumi ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau manfaat dari minyak bumi. Minyak bumi ini sangat bermanfaat bagi kita di dunia atau di bumi ini, yaitu sebagai sumber bahan bakar. Sebagai sumber bahan bakar seperti bensin, kita sangat membutuhkan bensin ini pada zaman sekarang karena banyaknya pengguna motor dan mobil. Kemudian juga sebagai sumber serat untuk membuat pakaian, kemudian berguna untuk industri petrokimia dalam membuat pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki fungsi untuk sumber gas cair. Ini seperti gas yang sangat banyak dipakai sekarang ini, seperti gas LPG. Nah, itu sangat banyak sekali fungsi dari atau manfaat dari minyak bumi ini. Tetapi ingat sekali lagi bahwa minyak bumi ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin. Kemudian dari salah satu contoh minyak bumi ini ada yang paling kita kenal, itu adalah bensin. Bensin ini sebagai bahan bakar, kualitasnya itu dilihat dari efektivitas atau betapa seringnya terjadi ketukan atau knocking. Ketukan ini terjadi pada saat terjadinya pembakaran pada saat waktu yang tidak tepat. Dan ini dapat atau kualitas dari bensin ini dapat dilihat dari bilangan oktannya. Bilangan oktan ini ada iso-oktana dan juga N-heptana. Bensin ini memiliki 4 macam. Pertama ada premium dengan bilangan oktan sekitar 88 dengan 88% iso-oktana dan 12% N-heptana. Yang kedua ada pertalit dengan bilangan oktan sekitar 90 dengan 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Yang ketiga itu ada Pertamax. Pertamax ini memiliki bilangan oktan sekitar 92 dengan 92% itu iso-oktana dan 8% ini N-heptana. Yang terakhir, yang keempat itu ada Pertamax Turbo dengan bilangan oktan sekitar 98 dengan 98% iso-oktana dan 2% N-heptana. Dari bensin ini pasti adanya dampak pembakarannya. Karena minyak bumi ini ada dua macam pembakaran. Pertama ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna ini menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air.
Tetapi untuk yang tidak sempurna, pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan zat selain karbon dioksida dan air. Contohnya itu seperti karbon monoksida. Karbon monoksida ini sangat berdampak negatif pada kesehatan kita karena CO ini akan berikatan dengan Hb atau hemoglobin pada darah sehingga akan peredaran darah akan bermasalah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya SO. Zat SO ini jika bereaksi dengan air akan mengakibatkan hujan asam yang bersifat korosif. Hujan asam ini sangat berdampak negatif pada kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga itu ada NOx atau nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini akan menyebabkan terjadinya asap atau kabut asap, dan kabut asap ini dapat menyebabkan iritasi pada mata dan juga masalah pada kulit karena itu berdampak buruk bagi kita. Kita harus bisa membuat pembakarannya ini terminimalisir. Oh iya, dari itu semua karbon dioksida juga dapat berdampak negatif pada kehidupan di bumi, yaitu dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas itu akan terperangkap di atmosfer bumi sehingga suhu di bumi ini akan menjadi meningkat. Itu juga sangat tidak baik bagi kehidupan kita di bumi. Oke, dari penjelasan itu kita mengetahui bahwa minyak bumi ini banyak manfaat positifnya, tetapi ada juga dari dampak negatifnya. Tetapi dari itu semua kita juga harus menjaga minyak bumi ini sebaik-baiknya agar tidak sampai punah atau tidak hilang dari permukaan bumi kita. Oke, sekian penjelasan saya tentang minyak bumi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya penjelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.